tetapi saya bersyukur ya semuanya kita ada di sini. Dan Bapak Ibu begini, yang ketiga kesalahan yang tanpa manusia menyadari ini adalah dia tidak bertumbuh rohaninya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 itu Tuhan minta ya, Tuhan minta kepada kita supaya kita bisa bertumbuh rohaninya. Dia berkata begini, ya, di dalam FIYH, versi firman Allah yang hidup ya Bapak Ibu, saya bacakan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tumbuhlah di dalam kekuatan rohani dan belajarlah untuk lebih mengenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi dialah segala kemuliaan dan kehormatan sekarang dan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kesalahan yang ketiga, mereka bertumbuh ekonominya, bertumbuh usahanya, bertumbuh dagangnya, bertumbuh keahliannya, bertumbuh di dalam segala hal yang dunia. Itu yang saya bilang, mapan secara dunia. Dia bertumbuh semua, perusahaan bertumbuh, toko bertumbuh, ya anak-anak pinter, semuanya bertumbuh. Kata bertumbuh itu penting. Tetapi yang tidak bertumbuh justru rohaninya. Yang penting adalah rohaninya. Hidup manusia itu bisa bagus di hadapan Tuhan kalau rohaninya sekali lagi itu adalah kebutuhan utama manusia. Indonesia ketika rohaninya tidak bertumbuh, dia hanya bertumbuh ekonomi, bertumbuh segalanya itu melebar ke kiri dan ke kanan dan seterusnya gitu, itu tetap hancur. Itu kesalahan yang fatal. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa pertumbuhan rohani itu hanya bisa dikerjakan lewat pemuritan. Tidak ada cara yang signifikan yang lain, karena Yesus yang memerintahkan itu. Mari muridkan itu. Ya, teman-teman Pak Andiono yang ada di pesantren itu pasti dia senang menyebut saya murid kiai ini, saya murid ustadz ini. Kenapa? Karena memang mereka memuridkan. Satu saat saya dialog dengan ya teman-teman tentu yang sudah kenal bersama Pak Kiaita, khususnya Pak Tony itu apa ya, dan yang lain itu yang sering saya ajak ketemu gitu ya. Itu dia bilang pemuritan itu tidak penting. Tetapi beliau ngomong gini, Pak Kiaita tuh, sangat-sangat penting, bukan penting, sangat-sangat penting. Very very important itu penting. Tetapi kenapa orang-orang Kristen ini kok tidak mau untuk memuridkan? Sekali lagi saya katakan bahwa gereja tanpa pemuritan itu sama dengan gereja tanpa Kristus. Anda boleh suka atau tidak, itu faktanya. Jadi tidak akan mengalami pertumbuhan rohani. Yang ada stuck, yang ada kemudian dia tidak bisa mengerjakan sesuatu. Sekali lagi, walaupun ekonomimu bertumbuh, walaupun saudaraku perusahaan kita dan semuanya bertumbuh, kesehatan kita bertumbuh, anak kita mengalami pertumbuhan keahlian yang luar biasa. Tapi sayang, kesalahan yang ketiga ini ketika engkau mengejar kemapanan di muka bumi, pertumbuhan rohani akan jeblok. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Itu sudah konsekuensi. Dan tolong sadari ya Bapak Ibu, sadari bahwa kita ini mengerti kalau kita mau pilih sekarang, mau melakukan kesalahan yang fatal mengakibatkan hidup kita ini tidak bisa menjadi berkat, atau kau mau pilih walaupun di dunia ini tidak mapan hidupmu, hanya pas-pasan, hanya biasa, tapi engkau kuat cintanya kepada Tuhan, imanmu kuat, kasihmu kuat, maka lihatlah akan membawa dampak hidup kita dimanapun kita berada. Dan saya percaya ini adalah hal yang bagus. Tolong kita jangan lihat saldo di bank terus, jangan. Saldo di bank kita, rekening di bank kita boleh bertambah dan bahkan bertumbuh berlipat kali ganda. Mungkin orang akan ngomong, waduh Pak, saldoku ini makin bertambah. Ketika makin berkurang saldo itu, kita makin kempes rohaninya juga. Ini satu bukti bahwa engkau sedang mengejar hidup yang mapan. Yesus tidak pernah mengajarkan kemapanan hidup di bumi, tidak. Karena dia sadar bahwa kita berasal dari surga. Ingat Bapak Ibu, kita semua warga negara kerajaan Allah. Oke? Seneng gak kita ketemu satu saat itu di surga? Hari ini kalau kita menderita hanya sesaat gini, paling 70 tahun kita menderita, ora apa-apa.
rapopo. Kalau Tuhan izinkan menderita, saya tahu arti menderita tidak nyaman. Saya kembali lagi ke saldo. Tapi lihatlah, saldo dosa kita bahaya ini kalau ada. Saldo di bank kita boleh bertambah, itu oke, tetapi dipakai untuk apa? Tapi kalau masih saldo dosa kita ini, kalau tidak sampai nol, tidak sampai adalah habis, itu bahaya hidup kita. Tahu Bapak Ibu dosa hamartia, kita udah tahu. Hamartia apa itu? Adalah menyimpang dari kehendak Tuhan. Pikiran kita meleset dari kehendak Tuhan. Iya. Itu bahaya sekali. Itu bahaya Bapak Ibu. Jadi mari kita periksa saldo dosa kita. Ya, saldo dosa kita itu masih ada nggak? Di bagian mana? Tolong itu dikempesin. Tolong itu dikempesin. Please tolong. Dan kalau saldo di bankmu naik nggak apa-apa. Kalaupun kurang ora apa-apa. Kan gitu ya. Jadi Pak Diono cuma mau katakan, periksa saldo dosamu. Kalau saldo dosamu masih penuh, apalagi sekeranjang dan segudang, Masya Allah. Jangan, sayangi dirimu, Iya. sayangi nyawamu. Mari kita bikin kempes. Walaupun tidak bisa katanya sekaligus kempes, dagingmu melawan. Tapi gradual, kayak orang sakit itu, tiba-tiba mungkin dia sakit darah tinggi, dikasih obat yang tokcer, dokter nggak berani, malah bisa ngedrop langsung begitu ya. Gradual, pelan tapi pasti. Tinggalkan semua yang tidak benar itu. Yes. Dan kita mau masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Itulah pertumbuhan rohani. Jangan lupa Bapak Ibu, Paskah yang kemarin diingatkan. Paskah itu adalah pertumbuhan rohani, kebangkitan rohani, revival. Bukannya habis ya ibadah Paskah puluhan tahun juga merayakan Paskah, tetapi tidak ngerti itu apa arti Paskah. Orang yang mengerti Paskah pasti berubah hidupnya, pasti. Dan ketika hidupnya berubah akan mengubah seluruh lingkungan, akan membawa dampak besar. Yuk kita kerjakan bareng-bareng Bapak Ibu ya. Saya mengasihi Bapak Ibu, saya sangat senang ketika Bapak Ibu boleh bersama-sama. Dan mari kita banyak sekali yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Kita nggak bisa diem. Dan ingat nyawa kita taruhannya. Engkau salah melangkah di dalam dunia ini, semuanya ambiar buyar saudaraku. Tetapi engkau tepat melangkah di bumi ini, maka surga bukan mimpi. Kenyataannya kita akan bersama di sana. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini? Yesus tidak kita miliki, percuma. Maka Matius 16 dia berkata begini, walaupun Efesus 4 ayat yang ke-15, ya saya harus gerak cepat ini Bapak Ibu. Ya mumpung sinyal ada, maksudnya mumpung nyawa ini ada di sini Bapak Ibu, walaupun ini di pinggir jalan, saya ingin mengatakan kalau sinyal itu tidak ada, aduh kelabakan saudaraku. Ya bingung ini mau gimana, mau ngomong gimana. Nah itu tetapi ya Tuhan tolong malaikat Tuhannya itu turun ke Santi dari Yosua, kok tiba-tiba bisa dia telepon ke sini atau WA. Nah di sini juga ya dari teman-teman semua bahwa di bawah pohon inilah ada ini. Ingat, kalau hubungan kita terputus, sinyal kita terputus dengan surga, putus nyawa kita. Putus, saudara. Percayalah. So saya mohon kepada Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Dia bilang begini, Matius 16 ayat yang ke-26, dia bilang begini, apa gunanya kamu memperoleh seluruh kemapanan di bumi? Apa artinya kata Tuhan Yesus? Kamu memperoleh seluruh kemapanan di muka bumi, tapi nyawamu hilang. Pilih bijaksana hari ini. Yang bijak, kamu boleh memiliki kemapanan, usaha berhasil, saldo bertambah banyak, tapi engkau pernah ngecek saldo dosamu? Enggak, yang kau lihat cek saldo di bank. Yang kau cek saldo di tabunganmu. Masya Allah, itu hidup-hidup kemapanan dunia. Itu hedonisme. Bahasa kerennya itu hedonisme. Enggak salah, perusahaanmu untung, tokomu untung, semua berhasil. Itu enggak salah. Tapi jangan terikat dengan itu. Tuhan punya rencana kalau engkau berhasil, kalau engkau itu adalah bisa sukses di dunia, jangan ditinggiin itu di dalam tabunganmu. Bagi itu kepada banyak orang. Untuk apa? Untuk kasih
dan kerajaan Allah dihadirkan di mana-mana. Amin. Rasanya saya betah di bawah pohon ini, Pak. Ini kan sejarah nih, jadi Pak Gembala. Iya, iya. Jadi saya baru pertama kali ini siaran di bawah pohon gini. Luar biasa. Tapi bersyukur Ya, ya. amin. Ya, saya bersyukur. Bapak Ibu tolong please, 3 kesalahan besar orang yang mencari kemapanan hidup. 1, dia lupa. Dia nggak lupa makan, tapi dia lupa. Kita lupa, saya juga lupa dulu bahwa kita musafir. Iya, Ya, kita musafir, kita pergi ke toko, kita pergi ke kantor, nggak lupa. Kenapa? Karena mengharapkan ada uang, ada penghasilan, dan seluruhnya. Yang kedua, yaitu bukan menjadikan Tuhan sebagai sumber kebahagiaan. Tetapi apa? Kebahagiaan kita itu cuma ya yang duniawi, yang fana. Ya aset bertambah, emas bertambah, anak pinter, nggak salah itu saudaraku. Tapi kau pakai untuk apa itu? Yang ketiga ini tadi, tidak ada pertumbuhan rohani. Pilih sekarang, Bapak Ibu lihat ya, kalau harga dolar naik, emas turun. Kalau emas naik, dolar pasti turun. Itu begitu, nggak bisa dua-duanya imbang. Emas naik, dolar naik. Saya bukan ahli ekonomi, tapi lihatlah, grafiknya itu begitu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak mau melepaskan semuanya, tidak ada revival, tidak ada kebangunan. Tidak ada, katanya, kita mengerti kehendak Tuhan. Orang mata kita tertuju terus kepada yang jasmani, jadi bukan fokusnya kepada Tuhan, maka tidak mungkin kehendak Tuhan kita lakukan. Yuk Bapak Ibu, mumpung kesempatan masih ada, yuk. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kita cek yuk, saldo dosa kita sudah minus enggak? Sudah kosong enggak? Atau makin hari makin bertambah-tambah nih. Ingat, dosa itu adalah melawan kehendak Tuhan. Itu saja. Ya. Kita mau berdoa? Yes. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaanmu. Kalau tadi saya minta maaf hilang beberapa saat itu, bukan saya menghilang. Lagi berjuang gitu Bapak Ibu ya, dan teman-teman di sini serta hambanya Pak Sutrisno di sini ini sedang kita berjuang semuanya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus.